Ya. Jadi hari ini Miss panggil tadi pagi Arko datangnya terlambat ya. Kalau boleh tahu kenapa Arko bisa terlambat datangnya? Nunggu adiknya bersiap-siap. Arko rumahnya ada di mana? Di Terusan. Berapa lama sampai ke sekolah dari rumah? Sekitar 30 menit ya, setengah jam ya kalau mau ke sekolah ya. Jadi Arko dari rumah itu menunggu diantar bersama-sama dengan adik berarti ke sekolah ya. Ya, jadi karena menunggu adik bersiap-siap, Arko siap-siap juga akhirnya sampai ke sekolahnya juga jadi terlambat. Kalau Miss boleh tahu, berarti Arko berangkat dari rumah jam berapa? Sekitar jam 6. Kemudian harus mengantarkan adik lagi ke sekolah ya. Lalu Arko bisa lanjut ke sekolah sini lagi ke SMA. Menurut Arko kalau datangnya terlambat sudah benar sesuai sama ini belum? Sesuai sama tata tertib yang berlaku belum? Tidak sesuai ya. Jadi apakah Arko melanggar jadinya? Ya, jadi Arko jadi melanggar peraturan yang ada. Harusnya datang kegiatan di sekolah, Arko tahu mulainya jam berapa? Jam 7 ya, belajarnya mulai jam 7. Jadi apakah Arko harus datang sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya. Kira-kira kedepannya supaya Arko bisa datang lebih awal, bagaimana caranya? Mau bagaimana caranya kira-kira supaya awal datangnya? Arko bangun tidurnya jam berapa? Jam 6 lewat. Jadi kira-kira nanti supaya bisa datang lebih awal, bangun tidurnya bangun tidur lebih cepat. Kalau mau bangun tidur lebih cepat, mungkin malamnya Arko tidur jam berapa? Jam 10 malam ya. Jadi nanti kedepannya bangun tidurnya tidurnya kayak mana supaya bisa bangun lebih awal? Sekitar jam 8 sudah tidur ya, supaya bangunnya bisa lebih awal. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa Arko lakukan nih supaya kedepannya tidak terlambat lagi dan bisa masuknya selalu lebih awal gitu. Siap-siap. Berarti berkaitan dengan jadwal ya? Berkaitan dengan jadwal. Apa ya kira-kira yang akan kamu lakukan? Membuat jadwal. Jadi berarti kedepannya Arko ingin membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya, bagaimana nanti kalau misalnya kita akan Arko akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari selama berapa hari maunya? 1 minggu bagaimana? Ya, bagaimana Arko akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari selama 1 minggu ke depan. Kemudian nanti akan diparaf oleh orang tua, ya, boleh. Kemudian akan ditandatangan juga oleh ibu sebagai guru piketnya juga untuk laporannya. Jadi nanti Arko bangun tidur jam berapa akan dicatat. Hari ini bangunnya jam berapa. Kemudian kegiatannya setelah bangun tidur ngapain aja, beserta waktunya, beserta dengan kegiatannya. Dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi nih. Selama berapa hari tadi? Selama 1 minggu. Baik. Jadi berarti mulai besok ya Arko sudah menyusun jadwal. Mau bersedia membuat jadwal? Iya, baik. Kalau bersedia maka nanti depannya Arko akan membuat jadwal selama seminggu ke depan, dan setelah 1 minggu jadwalnya akan dikembalikan. Miss akan cek kembali jadwal kegiatannya selama 1 minggu ke depan ya. Semoga Arko bisa menjadi anak yang nantinya ke depan tidak terlambat lagi ya. Jadi sudah tahu kan pentingnya disiplin waktu. Ya, jadi karena terlambat tadi Arko akhirnya tertinggal apa? Tertinggal jam pelajarannya kan. Maka sebenarnya kamu terlambat itu pasti ada alasannya. Jadi kenapa kita terlambat itu pasti ada alasannya. Nah, kedepannya supaya tidak terlambat lagi juga harus dari diri Arko sendiri yang mau berubah ya. Baik, sampai sini saja kalau bisa Arko. Ya, baik.
Perkenalkan, nama saya Arfardilo, kelas 8 dari SMP Negeri 13. Saya senang dengan cara Miss Yuli menyelesaikan masalah kami, dan saya tidak merasa langsung disalahkan. Saya pun menyadari kesalahan kami. Saya ingin merubah jadi lebih baik lagi. Selamat pagi Denny. Pagi. Iya. Jadi Denny mungkin sudah tahu kenapa Miss panggil hari ini ya? Nggak tahu. Oh. Kemarin ada kejadian apa? Hah? Kemarin melakukan apa di sekolah yang menyebabkan kehebohan kan? Iya, ngapain kemarin coba? Miss mau tanya, kenapa bisa seperti itu? Karena penasaran. Ya, awal mulanya seperti apa? Ada apa? Bermain apa kemarin? Bermain buah. Buahnya kenapa? Bisa menyebabkan gatal kalau dioles. Oh, buahnya menyebabkan gatal ketika dioles. Memangnya Denny dari mana mendapatkan buahnya? Dari samping pasir. Dari samping parkiran. Lalu jadi penasaran. Ya. Siapa yang lebih dahulu menemukan? Tuh kakak kelas 9. Oh, bangun kelas 9 yang terlebih dahulu memulai ya. Ya. Lalu akhirnya Denny penasaran. Ya. Kira-kira menurut Denny ada nggak cara yang lebih efektif untuk mengatasi rasa penasaran Denny itu? Selain dengan mengoleskannya kepada orang lain. Dengan memberitahu guru ya, bertanya pada guru, bener nggak ini buahnya gatal seperti itu ya? Ya, jadi kemudian tapi Denny melakukan itu atau tidak? Melakukan, maksudnya nanya guru nggak kemarin? Oh, enggak. Tidak, tapi justru Denny apa? Menulis teman. Mengoleskannya kepada teman. Ternyata benar-benar menyebabkan gatal atau tidak? Menyebabkan gatal. Menyebabkan gatal. Lalu apa yang terjadi pada teman-teman satu kelas? Nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar karena mereka semua Gatal. kegatalan ya, badan-badannya yang nggak bisa belajar. Jadi apakah Denny menyadari ternyata yang Denny lakukan ini benar atau salah menurut Denny? Salah. Jadi memang ketika kita melakukan sebuah kesalahan itu memang pasti ada alasannya kenapa kita melakukan suatu kesalahan kan? Tidak salah menjadi anak yang penasaran, tetapi bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana kita mencari cara yang efektif supaya tidak menimbulkan dampak negatif kepada orang lain, seperti itu kan? Nah, sebenarnya ketika kemarin Denny mendapatkan buah yang gatal itu, terus kemudian bertanya pada guru, kita bisa mencari bersama-sama nih, buah ini seperti apa, buah apa, kemudian kandungannya apa, kenapa bisa menyebabkan gatal ya. Nah, kira-kira sekarang apa yang akan Denny lakukan nih untuk mengatasi masalah ini yang sudah Denny sebabkan kepada teman-temannya? Ngapain? Tidak melakukannya lagi. Kemudian selain tidak melakukannya lagi, Denny akan melakukan apa? Kalau sudah berbuat salah biasanya kita Minta maaf. Oh, Denny akan meminta maaf kepada teman-temannya ya. Nah, kemudian Denny akan meminta maaf satu persatu kepada teman-teman yang sudah diolesi. Ya, kemudian selain itu tadi mengatasi rasa penasaran tadi kira-kira seperti apa? Sudah tahu buahnya? Nanti akan apa? Mencari apa? Mencari tahu. Ya, bagaimana kalau misalnya Denny mencari tahu itu buah apa, kemudian kandungannya apa, nanti membuat sebuah tulisan, ini buahnya nih digambar buahnya kan, di situ mencari sumber di buku atau bisa juga ke internet untuk mencari keterangan buah tadi itu apa, mengandung apa dan manfaatnya untuk apa, ininya apa. Jadi Denny akan membuat sebuah poster ya di kertas ya. Nah, seperti clipping itu bersedia. Nanti Denny akan membuat seperti itu, kemudian akan dipresentasikan kepada teman-temannya. Ya. Ya. Apakah Denny bersedia? Bersedia. Bersedia. Jadi nanti kita akan presentasi kepada teman-teman di kelas.
tentang buah yang tadi Denny temukan itu, ya, supaya mengobati rasa penasaran Denny dan rasa penasaran teman-teman juga kan. Nah ini tugasnya Denny lakukan selama satu minggu. Nah nanti minggu depan kalau sudah ada, Miss akan koreksi, Miss periksa hasilnya. Kita kalau ada yang ingin ditanyakan, Denny boleh bertanya kepada Miss bagaimana cara mengerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan setelah posternya jadi, kita akan presentasi dengan teman-teman di kelas. Bagaimana? Denny setuju? Setuju. Terima kasih. Kalau sudah begitu, boleh kembali ke kelas lagi dan tolong tidak diulangi lagi ya. Ya, dulu. Kan nama saya Deni Rivaldi, kelas 2 SMP dari SMP Negeri 13. Saya sangat senang dengan cara Miss Yuli menjelaskan masalah kami. Saya tidak merasa langsung dihakimi. Saya pun menyadari kesalahan saya. Saya ingin merubah jadi lebih baik lagi. Semangat Miss Yuli.